Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul nikmat sehat dan iman. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalam keimanan kita, dalam amal soleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Ya'juj Ma'juj. Salah satu di antara tanda kiamat yaitu keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj, Gog Megog, Cuma Cujo, dengan bahasa yang berbeda, orang Barat dan orang Jawa. Tapi Al-Quran menyebutkan yaitu Ya'juj Ma'juj. Dia merupakan Bani Adam, keturunan dari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, sebagaimana kita pun keturunan dari Nabi Nuh, dari salah satu putranya, mungkin yaitu dari Yafid, yakni Abu Turk, bapak moyang bangsa Turki. Karena selain dari Yafid ada Sam, yaitu Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab, dan Ham, Abu Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan atau Afrika. Tiga putra Nuh itulah yang menurunkan ras dan menurunkan bangsa-bangsa yang kemudian nanti semakin banyak menjadi suku-suku yang bertebaran di muka bumi ini. Dan Allah kelak akan mengembalikan semua manusia itu menjadi satu keturunan, yaitu Bani Adam, yang dikembalikan wajah mereka kembali kepada bapak moyangnya, yaitu Adam, dan ibu moyangnya Hawa. Ya'juj Ma'juj bangsa yang yufsiduna fil ard, yaitu merusak bumi, merusak lingkungan dan merusak kemanusiaan. Bahkan apapun selain dari mereka akan hancurkan. Sehingga itulah kenapa Allah Jalla wa'ala yakni mengirim seorang manusia yang bernama Dzulqarnain yang memiliki kekuatan besar pada saat itu, yang Allah mudahkan beliau untuk menghambat yakni laju perkembangbiakan mereka di muka bumi ini. Karena kalau mereka merajalela, berkembang biak di muka bumi ini, maka bumi ini akan rusak. Dan apa yang disebutkan
di dalam sebuah hadis bahwa mereka ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jika dibandingkan dengan yakni manusia selain dari mereka, selain dari bangsa Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat yakni di dalam Sahih At-Tirmidzi, dibuka nomor 3169, 3169. Silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hisham bin Abu Abdullah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Suatu ketika beliau berada agak jauh daripada sahabat. Lalu beliau mengeraskan suara membaca dua ayat ini. Quran surat Al-Hajj ayat 1-2, yaitu yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, mereka segera mendudukkan unta-unta mereka. Jadi ayat tadi dibaca secara ringkas ya dalam riwayat itu sampai kepada ayat kedua, yakni walakin akan tetapi adzaballahi syadid, azab Allah itu sangat keras ya. Ketika itu dibaca, apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka segera menderumkan unta-unta mereka. Ya? Mereka segera mendudukkan unta-unta mereka, dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan beliau sampaikan. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu hari apakah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itulah hari yang Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, kirimlah utusan neraka. Kirimlah utusan neraka. Kemudian apa jawab Adam? Adam bertanya, wahai Rabbku, apa maksud utusan neraka itu? Wa ma bi'tsun nar, apakah utusan neraka itu? Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah berfirman, setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka dan 1 orang masuk surga. Iya. Jadi setiap 999 orang itu masuk neraka dan hanya 1 yang masuk surga dari 1000 orang yang ada itu. Maka ketika mendengar itu, apa yang terjadi pada para sahabat? Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat kelihatan putus asa hingga tidak ada satupun di antara mereka yang tertawa. Ketika melihat hal itu, beliau kembali bersabda, beramallah dan bergembiralah kalian. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, jumlah kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan 2 makhluk yang tidak ada sesatupun bersamanya kecuali kedua makhluk itulah yang lebih banyak. Iya, 2 makhluk di sini yakni jin dan manusia. Yang keduanya itu berketurunan. Kedua makhluk itu apa? Lanjut. Kedua makhluk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, juga keturunan Adam yang sudah meninggal dunia, dan keturunan iblis. Ya, keturunan iblis maksudnya yakni dari bangsa jin. Keturunan iblis, bangsa jin, kita tidak tahu berapa jumlahnya, karena kita tidak bisa mengakses data sensus mereka. Kemungkinan mereka juga ada sensus ya, cuman itu bukan wilayah kita untuk mengetahui. Yang kedua,
yakni bangsa Ya'juj Ma'juj dari keturunan manusia, juga keturunan Adam yang sudah meninggal dunia. Artinya itu sudah nggak dihitung, jumlahnya udah jelas, cuman kita tidak tahu keturunan Adam yang sudah meninggal. Tapi yang tetap berkembang yaitu bangsa Ya'juj Ma'juj ini sampai hari ini. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lanjut. Ya. Perawi berkata, saat itu perasaan putus asa mereka berangsur hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, beramallah dan bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah kalian bila dibandingkan dengan manusia seluruhnya kecuali seperti tai lalat di lambung unta, atau seperti belang di kaki binatang. Ya. Jadi jumlah mereka ini sangat banyak, sehingga laju pertumbuhan mereka itu dihambat dengan diapakan oleh Allah, diisolasi. Allah kirimkan seorang yang memiliki kekuatan besar yang bernama Dzulqarnain untuk menutup celah di mana mereka itu keluar dari sebuah yakni jalan antara dua gunung yang berada di pegunungan yang tinggi, di mana ketika mereka keluar mesti membuat kerusakan. Baik, hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya untuk mengingatkan kembali sekilas tentang siapa Ya'juj Ma'juj itu, yang kemudian Allah Jalla wa'ala menerangkan di dalam surah Al-Kahfi tentang bagaimana sepak terjang daripada Ya'juj Ma'juj setelah mereka keluar di akhir zaman. Adapun ketika Dzulqarnain menutup celah itu sampai hari ini mereka tidak keluar. Cuman para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar hari ini, sudah tersebar di kalangan manusia. Bahkan mereka berasimilasi, beranak pinak dengan manusia yang lain. Di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar, yaitu seorang mufassir yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dengan tafsir beliau menafsirkan tentang ayat pembahasan Ya'juj Ma'juj, mengatakan bahwa mereka sudah keluar. Karena beliau berdasarkan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, beliau bermimpi terbangun, tiba-tiba mengatakan celaka bangsa Arab. Kenapa? Karena lubang Ya'juj Ma'juj itu sudah terbuka. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian sebagian ulama yang mengikuti pendapat beliau kemudian mentakwil, yakni bangsa Ya'juj Ma'juj itu sudah menjadi orang-orang yang berketurunan. Di antaranya akibat dari perbuatan mereka, yaitu hancurnya peradaban Islam di Baghdad yang dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak lain keturunan dari Ya'juj Ma'juj. Ini tentara apa itu? Yang menghancurkan Baghdad. Dinasti yang terakhir dari kalangan Islam di Baghdad, yaitu dinasti Abbasiyah, itu hancur oleh serangan pasukan apa? Tartar, iya, Mongol. Ini. Wallahu a'lam. Apakah ini pendapat yang benar atau tidak? Maka diperbolehkan menggunakan pendapat. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu belum keluar sampai hari ini, sebelum Nabiullah Isa turun ke bumi dan menunaikan tugasnya. Yang pertama yaitu membinasakan Dajjal. Baru setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan
Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat yang tinggi, kemudian memenuhi bumi ini, dan dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga ketika mereka menguasai bumi kaum muslimin, mereka pada lari ke atas gunung, bersembunyi di bunker-bunker atau di benteng-benteng supaya tidak terkena keganasan, yakni Ya'juj Ma'juj. Diterangkan dalam Sahih Muslim nomor 2480. Ya. Selain dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah SAW, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal, pemuda berambut keriting, matanya picak. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Ya, yaitu apa? Khurasan, ya. Khurasan. Terus lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah SAW, 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, dia seperti hujan ditiup angin. Seperti hujan ditiup angin. Ya berarti seperti kecepatan angin itu sendiri. Kemudian dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu yang lebih besar karena cukup makan. Kemudian ditatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya iman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaannya mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Katanya, keluarkan pemendaraanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda remaja, lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu belah dua dan belahnya terlempar sejauh mata panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Ya, setelah itu Dajjal sudah tidak punya kekuatan lagi ketika berhasil mengembalikan tubuh yang sudah terbelah menjadi dua itu hidup kembali. Setelah itu Dajjal sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian semenjak Dajjal asik dengan perbuatannya yang merusak, Allah Ta'ala membangkitkan Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Maksudnya membangkitkan yaitu menurunkan dari langit kedua
bukan membangkitkan dari kematian. Karena Nabi Isa belum mati. Sekarang berada di langit yang kedua. Dan beliau tetap menegakkan apa? Salat. Terus. Dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damsyik, memakai 2 pakaian berharna, berpegang pada sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, hujan turun, dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian ditatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Ini salah satu dalil bahwa ada di kalangan manusia akhir zaman, mereka itu kedudukannya hampir sama dengan para sahabat. Kalau dulu sahabat Nabi, sebagian di antara mereka dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Maka orang-orang di akhir zaman yang hidup berjuang bersama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, maka akan dikabarkan kepada mereka kedudukannya di surga. Kemudian Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Inilah bangsa Ya'juj Ma'juj. Nabi SAW mengatakan, selamatkan diri kalian. Aku, kata Allah, akan mengeluarkan hamba-hambaku. Maksudnya yakni manusia ciptaanku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Siapa dia? Ya'juj Ma'juj. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang soli ke bukit, gunung, atau yang lainnya. Dalam hal ini Nabiullah Isa bersama para pengikutnya kala itu, yakni menyelamatkan diri di mana? Di gunung Tursina. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Tiber. Telaga Tiber, yaitu danau Tobaria. Danau Tobaria ini sekarang berada di mana? Wilayah Israel. Yang merupakan sumber air utama negara Israel. Itu dari danau Tobaria, yang sekarang airnya udah surut. Lalu mereka meminum habis air telaga tersebut. Iya. Jangan-jangan Israel ini keturunan Ya'juj Ma'juj juga, karena dia yang minum, ya kan? Ini gelombang pertama ini keluar, diminum habis airnya. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Iya. Maksudnya yaitu yang kedua. Gelombang dari Ya'juj Ma'juj yang keluar ini melewati danau Tobaria atau danau Tiber. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung, sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang kamu hari ini. Nilainya kurang lebih 400 juta. Duit ada, dinar ada, tapi nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Maka nilainya jadi rendah. Lebih bagus, lebih baik kepala seekor sapi kena diguling, dikikil dan sebagainya. Lanjut. Nabi Allah Isa dan para sahabat beliau mendoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada hewan-hewan, sehingga mereka mati semuanya. Ya, Nabi menyebutkan naghaf. Naghaf itu ada yang mengartikan ulat, ada yang mengartikan belalang. Kedua arti itu mungkin tidak salah, karena bisa jadi yang dimaksud di situ
hewannya sama, tapi dia bermetamorfosis. Sebagaimana serangga itu sebelumnya awalnya yaitu berupa apa? Ulat. Yang kemudian menjadi kepompong dan kemudian menjadi serangga. Naghaf diartikan belalang, naghaf diartikan ulat. Ada lagi yang mentakwil bahwa penyakit ini adalah virus. Virus ini penyakit yang masuk ke hidung. Masuk ke hidung seperti pada hewan-hewan. Ya sebetulnya virus bukan hanya pada hewan, tapi ini virus juga bisa menghancurkan bangsa Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam. Seperti apa? Kita tidak tahu. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya mendoa kepada Allah, sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta, lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Inilah cara Allah membersihkan bangsa Ya'juj Ma'juj yang bertebaran mayatnya di seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi ini karena saking banyaknya bangkai-bangkai mereka ini tentu baunya busuk. Sehingga Allah Jalla wa'ala mengirimkan burung-burung sebesar apa? Unta. Satu burung mengambil satu bangkai. Kalau burung segede unta, bisa nggak kira-kira mengambil manusia? Iya. Bisa mengangkat manusia. Bahkan antum mungkin bisa menaikinya. Jadi nanti benar-benar ada burung segede itu atas izin Allah Jalla wa'ala. Kalau sekarang ada atau tidak, Pak? Nggak ada. Karena nanti itu nanti. Sekarang mungkin burung unta ya, tapi nggak bisa terbang. Kalau nanti itu memang burung cuman segede unta. Dan ini bukan dongeng ini sabda Nabi. Kalau cerita dulu pendekar sakti naik burung apa? Raja Wali, kula senengane sampean niku. Ya, drama apa iku? Drama Kumbara. Drama Kumbara pancen iki. Boloe mantili. Lanjut. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahanmu. Ketika itu sekelompok keluarga. Baik, cukup. Sudah sampai pada poinnya. Itu kesudahan dari bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah, kaum muslimin mereka nanti akan mengalami kejayaan setelah itu. Dan mereka dapat hidup dengan sisa-sisa dari peninggalan bangsa Ya'juj Ma'juj. Coba dibuka Ibnu Majah. Ya'juj Ma'juj.
nomor 3311. Ya. Kan? Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin akan menyalakan dari uang dirham, Ya'juj dan Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. Ya. Ini satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui jalur sahabat An-Nawas bin Sam'an. Nabi SAW mengatakan, sayuqidul muslimuna min kissi Ya'juj wa Ma'juj. Kaum muslimin akan menyalakan dari uang dirham Ya'juj dan Ma'juj. Artinya peninggalan mereka ini bisa dimanfaatkan. Di sini disebutkan kissi, cuman diartikan di sini dengan apa? Yaitu uang dirham. Sebetulnya bukan uang dirham saja, apa saja yang dibawa oleh Ya'juj, karena dia adalah orang yang suka berperang, dan bangsa Ya'juj Ma'juj ini mati, tentu rampasannya banyak. Mungkin berupa senjata, mungkin berupa aksesoris, atau bahkan emas dan perak. Jadi apa saja, kisiyun, jadi peninggalan dia. Wa nusyabihim, dan juga dari anak panah mereka, termasuk juga wa'at risatim, dan juga perisai mereka. Ini menandakan bahwa perang di akhir zaman itu dengan menggunakan senjata konvensional, Pak. Ada perisai, ada anak panah. Tentu juga ada yang lain. Ini salah satu saja yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya perang ini dengan persenjataan konvensional itu sejak zaman Nabiullah Isa memerangi Dajjal. Karena ditunjukkan dalam riwayat bahwa Dajjal itu tewas di tangan Nabi Isa dengan senjata beliau, yakni pedang atau tombak, sehingga ditunjukkan darahnya itu di ujung tombaknya. Nah, kaum muslimin berhasil memanfaatkan seluruh peninggalan dari Ya'juj Ma'juj itu sab'a sinin, yaitu selama 7 tahun. Singkat atau lama, Pak? Pendek atau panjang? Pendek sekali. Ya, kalau kepala negara ini cuma berapa periode? 1,5 periode, nggak sampai. Ini. Dan ternyata 7 tahun ini persis seperti dalam riwayat bahwasannya Nabi Isa itu hidup setelah diturunkan ini selama 7 tahun. Nabiullah Isa karena turun ketika itu usia berapa? 33 tahun. Sebagaimana diangkatnya ke langit usia 33. Turun masih tetap 33. Kalau tidak ya sudah ribuan, Pak. 2000 tahun gimana orang yang usianya 2000 tahun? Kenapa tetap muda? Karena di langit tidak terkena pengaruh gravitasi. Artinya tidak terkena revolusi, tidak terkena rotasi, sehingga tidak ada perputaran bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi sebaliknya. Sebagaimana dua konsep heliosentris dan geosentris. Kenapa? Konsep ini selalu berperang sampai hari ini antara geosentris dengan heliosentris. Ya. Baik. Kemudian di dalam nomor yang lain
yaitu nomor 3314. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap hari, sehingga jika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka berkatalah yang menguasai mereka, kembalilah, kita akan menggalinya lagi besok. Maka Allah SWT mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Dan ketika masa mereka telah sampai dan Allah ingin mengirim mereka kepada para manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari. Maka orang yang menguasai mereka berkata, kembalilah, kalian akan menggalinya lagi besok, jika Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan, insya Allah. Maka mereka menunggu, lalu kembali ke tempat penggalian yang masih seperti bentuknya semula saat mereka meninggalkannya. Maka mereka terus menggalinya dan keluarlah kepada manusia. Lalu mereka menghirup air dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Lalu mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Maka anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Ya, ini menunjukkan bahwa senjata mereka apa? Panah. Panah. Ya. Kemudian, maka mereka berkata, kami telah menundukkan penghuni bumi dan kami menguasai penghuni langit. Iya. Padahal panah mereka yang kembali berlumuran darah, apakah malaikat yang di langit itu berdarah? Malaikat tidak punya darah karena mereka tidak diciptakan sebagaimana manusia berasal dari tanah. Malaikat berasal dari cahaya. Malaikat tidak akan punya darah. Lantas darah siapa itu yang berlumuran di panah-panah mereka saat kembali ke bumi? Wallahu a'lam. Barangkali Allah menancapkan ke burung atau apa. Wallahu a'lam. Terus, maka Allah mengutus nagof atau ulat di kepala mereka. Lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Iya, tadi disebutkan apa? Di dalam Sahih Muslim diartikan belalang, di sini diartikan naghaf, yaitu apa? Ulat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi akan jadi gemuk dan bersyukur berkat daging-daging mereka. Ternyata sebelum dibuang, bangkai-bangkai ini dimanfaatkan oleh binatang-binatang yang ada di muka bumi. Pesta bora ini. Termasuk ternak. Itu aneh, dagingnya enak ini. Kenapa? Karena binatang-binatang di bumi ini senang memakan bangkai bangsa Ya'juj Ma'juj. Mereka bersyukur ya berkat daging-daging mereka ini. Wallahu a'lam. Yang jelas manusia tidak memakannya. Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian. Jadi inilah akhir dari kesudahan bangsa Ya'juj Ma'juj. Setelah itu kaum muslimin hidup selama beberapa tahun. Yang kemudian nanti Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hidup mereka berkah. Sebagaimana kehidupan mereka pada awal mula, yaitu zaman Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala tumbuhkan keberkahan langit dan bumi dengan berbagai macam flora yang besar-besar dan buahnya besar. Sehingga diterangkan dalam hadis, mereka kenyang memakan buah delima dan bisa berteduh di bawah kulitnya. Berteduh di bawah kulit buah delima. Berarti buah delimanya gimana Pak? Besar. Berarti pohonnya juga besar, buahnya besar. Lah kalau pohonnya seperti sekarang terus buahnya bisa dibuat niup, nah itu kan aneh gitu.
Tapi Allah Jalla wa'ala tumbuhkan pohon-pohon itu sebagaimana zaman Nabiullah Adam. Nah, setelah itulah manusia nanti akan memeluk agama yang hak, yaitu Islam secara keseluruhan. Tidak ada orang yang tidak memeluk Islam. Itulah puncak kejayaan kaum muslimin. Semua manusia memeluk Islam. Sampai kapan? Tidak lama. Sampai Nabiullah Isa wafat, sampai Al-Mahdi wafat. Setelah itu mulai terjadi perubahan besar. Ternyata mereka yang beriman pada saat Nabi Isa dan Al-Mahdi masih ada, itu imannya untuk menutupi kekufurannya. Sebagian dari mereka akhirnya murtad, keluar dari Islam. Dan dari sanalah cikal bakal munculnya, yaitu orang-orang yang kelak nanti akan ditetapkan sebagai orang-orang yang akan berjumpa dengan hari kiamat. Karena mereka lah yang akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat. Sehingga nanti manusia dibelah jadi dua, yaitu Muslim dan kafir. Munafik sudah tidak ada. Cuman ada dua, hitam dan putih. Putih orang mukmin, hitam kafir. Yang grey apa? Udah nggak ada lagi, Pak. Orang-orang munafik itu merapatnya kira-kira kemana merapatnya? Ke putih atau ke yang hitam? Ke yang hitam. Nanti jelas hitam dan putih. Dari situlah nanti akan muncul binatang melata yang menstempel mereka, yakni hitam dan putih wajahnya. Insya Allah nanti pembahasan tentang akhir kehidupan dunia dimulai dari apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat itu setelah Nabi Isa dan Al-Mahdi wafat. Barulah terbit matahari dari tempat terbenamnya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tidak ada pertanyaan, selak berdedek. Belum tahu dia.